Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah kaum muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Berada di penghujung bulan Rajab, Jumat yang terakhir dari bulan haram ini, salah satu di antara bulan yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bulan yang mulia. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini, maka jumlah bulan adalah 12 bulan, dan di antara mereka, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia. Dan di antara mereka atau di antara bulan-bulan itu adalah bulan Rajab yang sekarang kita sudah ada di ujungnya. Tapi bulan ini juga mengandung satu hal. Bulan ini selalu dikenang oleh kaum muslimin sebagai peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Meskipun tidak ada buktinya otentik, meskipun tidak ada bukti sejarah, dan tidak ada keterangan yang kuat di kalangan para ulama, karena para ulama hanya berselisih, hanya sepakat dalam satu hal, bahwa Isra Mi'raj itu nyata pernah terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka juga sepakat bahwa Isra dan Mi'raj itu terjadi setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan telah terjadi sebelum hijrahnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Adapun tahun berapa, bulan apa, tanggal berapa, dan hari berapa, tidak ada satupun keterangan yang tegas dan kuat yang menunjukkan akan hal itu. Tapi sudah kondang di bumi Nusantara ini dan di berbagai belahan bumi-bumi yang lainnya bahwa peristiwa agung itu terjadi pada bulan yang mulia ini. Dimulai dari tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpuruk secara mental, terpuruk dalam tanda kutip secara fisik, setelah beliau sulit untuk mengembangkan sayap dakwah Islaminya di kota Mekah. Kemudian beliau ingin mencari lahan dakwah yang baru, dan tempat yang beliau tuju adalah tempat yang sangat diharapkan bisa menerima dakwahnya. Tempat beliau di usia bayi, tempat beliau di usia kecil di Taif. Tapi yang terjadi malah kemudian beliau diusir. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala ingin menguatkan hatinya bahwasanya biarkan engkau wahai Muhammad tidak diterima oleh manusia-manusia di muka bumi, tapi alam langit, alam para malaikat, alam angkasa, mereka sangat menguatkan dan mereka sangat menerima kamu. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, kemudian tembus langit pertama, langit ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha. Dan itu yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir.
Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, di sebuah tempat, di sebuah daerah yang kami berkahi area sekitarnya, untuk kami perlihatkan tanda-tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Peristiwa itu menunjukkan kepada kita bagaimana luasnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya alam yang Allah ciptakan bukan hanya alam bumi ini. Bumi hanya bagian kecil dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menembus alam angkasa, alam langit pertama, langit kedua, sampai ke Sidratul Muntaha, yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya puncak dari alam semesta ini adalah arsy-Nya Allah, dan tempat kakinya Allah Subhanahu wa taala, kursinya Allah. Itu kalau dibandingkan dengan alam semesta atau dibandingkan dengan arsy adalah semacam logam gelang yang dilempar ke padang pasir, sedangkan arsy-Nya tidak ada seorang pun yang mampu membayangkan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui besar dan kadarnya. Peristiwa itu juga menunjukkan kepada kita salah satu di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu di atas arsy, bahwasanya zat Allah Subhanahu wa taala itu tinggi di atas arsy-Nya, dan itu adalah kesepakatan ulama-ulama Ahlussunnah, ditunjukkan oleh ribuan dalil dari Al-Qur'an, dari As-Sunnah, dari ijma' para ulama, dari akal yang sehat dan dari fitrah yang sempurna. Peristiwa itu menunjukkan kepada kita satu hal, bahwa ibadah salat adalah ibadah yang paling agung, satu-satunya ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak di bumi, semua syariat Allah itu diperintahkan oleh Allah kepada Rasulnya lewat Jibril. Jibril kemudian menyampaikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam ada di muka bumi. Tapi salat 5 waktu bukan Jibril yang diperintahkan untuk turun, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipanggil, yang diundang menuju ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah salat yang agung tersebut. Makanya tidak heran Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah itu sebagai tiang dari agama. Tidak heran Allah menjadikan ibadah itu sebagai amal yang pertama kali dihisab oleh Allah. Tidak heran kalau kemudian amal ibadah itu menjadi tolak ukur apakah orang itu mukmin ataukah orang itu kafir. Dan ibadah itu adalah satu-satunya ibadah yang perintahnya itu langsung datang dari Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Isra dan Mi'raj itu juga menjadi salah satu di antara kebanggaan kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana beliau dalam peristiwa yang agung itu sangat menunjukkan bahwasanya beliau adalah pemimpin semua umat manusia, pemimpin semua para nabi, pemimpin semua para rasul. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mampu untuk benar-benar mentadaburi, menggali makna dan kandungan yang terdapat pada peristiwa yang agung tersebut, lepas dari masalah kapan peristiwa itu terjadi, yakni kapan dari masalah kapan peristiwa itu terlaksana, karena memang tidak ada dalil yang tegas yang menunjukkan kepada kita kapan peristiwa itu terjadi dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin
sidang jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain dari peristiwa Isra dan Mi'raj, datangnya bulan Rajab, bahkan di ujungnya kita sekarang di bulan Rajab, mengingatkan kita pada satu hal yang jauh lebih penting yang akan kita hadapi. Bahwasanya kita berada di ujung Rajab menunjukkan bahwasanya kita sebentar lagi akan memasuki hari-hari mulia, akan memasuki hari-hari agung, hari-hari datangnya bulan Ramadan yang suci. Hari-hari di mana amal-amal dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala bagi yang mau memaksimalkan ibadah di bulan yang agung tersebut. Oleh karena itu, dulu para ulama salaf mengingatkan kepada kita untuk menyiapkan mental, untuk menyiapkan fisik, untuk menyiapkan diri agar tatkala hari itu datang kita tidak dadapan, agar tatkala hari itu datang kita tidak terkopoh-kopoh, tapi kita sudah jauh hari-hari sebelumnya telah menyiapkan segalanya. Sebagian antara mereka mengatakan, yakni syahrul Rajab syahruz zara' wa syahrul Sya'ban syahrus siqayah lidzakaz zara' wa syahrul Ramadan syahrul al-hasad lidzakaz zara'. Bulan Rajab adalah bulan tatkala orang itu nanam, ibarat orang itu nanam mempersiapkan yakni apa yang nanti akan dia panen. Sedangkan datangnya bulan Sya'ban adalah ibarat orang itu memelihara, yakni mengairi, memupuk dari tanaman tersebut. Dan apabila bulan Ramadan tinggal siapnya, tinggal panennya, karena badan manusia, fisik manusia, mental manusia itu pun tidak beda dengan yang lain. Segala sesuatu kalau dibuat dadakan itu mesti tidak akan siap. Semuanya yang butuh dipersiapkan. Maka waktu masih ada 1 bulan lebih, yang siapkanlah dengan iman, yang ikhlaskan diri, kuatkan mental, kuatkan tekad bahwasanya kita akan memasuki hari-hari yang agung. Yang kedua, kuatkan ilmu, karena pembeda, salah satu di antara pembeda antara seseorang di bulan Ramadan adalah ilmu yang dimilikinya. Betapa banyak amal-amal yang dianggap remeh oleh orang menjadi besar karena orang itu memiliki ilmunya, dan betapa banyak amal-amal yang dianggap berat oleh orang itu menjadi kecil tatkala orang itu tidak memiliki ilmunya. Yang ketiga, hendaknya kita itu benar-benar menyiapkan apa yang perlu kita persiapkan, sehingga nanti tatkala bulan Ramadan itu benar-benar kita bisa fokus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam semua aktivitas-aktivitas kebajikan yang lainnya, tanpa kita meninggalkan apa yang harus kita ambil dari dunia kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana menjadikan kita sekarang sudah di ujung Rajab, kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberkahi kita di bulan ini, semoga Allah memberkahi kita di bulan besok, di bulan Sya'ban, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang bertemu dengan Ramadan dan orang yang bisa memaksimalkan diri di dalam amal kebajikan di bulan yang agung tersebut. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fas'alullaha yu'tikum wastaghfiruhu yaghfir lakum wa la dzikrullahi akbar. Wa aqimis salam. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami.